Selamat siang kawan-kawan pingponger semua. Pada kesempatan ini saya mau mengulas bat pingpong ya, atau bat tenis meja dengan merek Donic Skid-Crot ya, 7000 Attack Plus ya. Ini raket ini 100% karbon ya, 100% karbon dengan ketebalan spong yaitu 2,3 mm ya. Ini kenapa disebut Attack Plus, karena memang dari ketebalan spong saja sudah kita tahu bahwa semakin tebal spong itu atau karet, maka itu untuk offensive atau menyerang ya. Ada 3 kategori untuk ketebalan karet ya. Yang pertama itu 1,3 mm yaitu untuk kontrol yang menitik beratkan pada kontrol. Yang kedua antara 1,5 sampai 1,7 mm yaitu untuk kontrol dan dengan kecepatan yang medium ya. Terus yang terakhir 1,9 itu untuk attack ya. Oke, Donic seri Skid-Crot ini level 7000 adalah produksi dari manufacturer Donic Sportartikel Vertilabs ya, GmbH Jerman, di mana perusahaan ini sudah berdiri pada tahun 1896. Ini merupakan kayaknya tertua ya dibandingkan yang lain-lain. Dan dari kepopuleran ini Donic ini menempati peringkat 10 ya. Oke, yang pertama itu mungkin saya bisa sebutkan yaitu Stiga dari Swedia. Dia mulai berproduksi pada tahun 1938. Kedua Butterfly itu dari Jepang, mulai berproduksi pada tahun 1950. Terus Cornillo dari Prancis 1946, Yasako Jepang 1947, Jula 1952, Mitaku dari Amerika 1930, Victas Jepang 1931, Tibar Jerman 1969, Andro Jerman 1970 ya. Jadi perusahaan Donic ini tertua ya. Kayaknya tertua lah karena dimulai pada tahun 1896. Oke, ada dibandingkan dengan yang lain, Donic ini dikatakan bahwa blade bagus, karetnya tidak semahal Butterfly. Terus dibandingkan Xiaomi, Donic ini kalau Xiaomi blade bagus, karet bagus, Stiga blade bagus tetapi karet kurang ya. Tibar dan Andro seluruhnya bagus. Itu jika dibandingkan dengan yang lain-lain ya, tuh Xiaomi, Stiga, Tibar. Tapi dari segi kepopuleran ini ada di peringkat 10. Ini bukan kualitas ya, tapi kepopuleran. Artinya banyak pemakaian orang ya. Yang paling laku mana, banyak apa, yang mana yang paling banyak dipakai ya. Oke, ini Donic Skid-Crot ini level 7000 ini memiliki speed 120, spin 120, kontrol 60 ya, kontrolnya jauh sekali ya. Jadi ini memang
menitik beratkan ofensif ya untuk menyerang, dan kebetulan saya senang menyerang ya. Sebenarnya saya tidak pandai-pandai amat, baru beberapa bulan aja belajar. Sebelumnya saya pakai butterfly seri RDJ 3 ya. Oke, beberapa teknologi disematkan untuk ke Donic Skidcrow Carbotech level 7000 ini. Dan ini Donic ini merupakan terobosan ya yang dibuat perusahaan ini, di mana perusahaan ini tidak menggunakan lagi kayu, tapi memang 100% bahan karbon ya. Kita buka. Ini memang cukup tebal ya, 2,3 ya, 2,3 mm untuk memang betul-betul menyerang. Dan ini rasa enak nih, saya belum buka dulu itunya, plastiknya. Oke, ini Donic ini tipe seri Skidcrow ini Carbotech 7000 ini disematkan beberapa teknologi ya. Di antaranya atau ABP atau ABP ya, Adjustable Balance Point, yang artinya ini memungkinkan penyesuaian secara individu dalam hal titik keseimbangan ya, artinya cocok disesuaikan dengan gaya masing-masing, daya individu ya masing-masing, di mana setiap sebentar dulu. Ya, jadi raket ini disematkan beberapa teknologi, diantaranya ABP, saya ulangi lagi, Adjustable Balance Point. Ini memungkinkan penyesuaian secara individu dalam hal titik keseimbangan, artinya cocok untuk gaya-gaya individu ya, setiap masing-masing individu, di mana setiap ini tuh tentunya berbeda menempatkan titik keseimbangannya ya. Kedua yaitu PLS ya, atau Power Light System. Jadi handle itu memiliki lubang ya. Jadi ini di dalam ini ada rongga ya. Ini ada rongga. Jadi yang berfungsi untuk mengurangi berat daripada blade. Dengan ruang kosong ini mampu memindahkan center of gravity ya, atau COG, center of gravity atau titik keseimbangan ke arah depan atau blade ya, yang bisa menjadikan lebih bertenaga dan cepat, sementara mempertahankan feeling yang bagus ya. Ini untuk PLS ya. Ketiga, FVB ya, anti vibration system, yaitu untuk menyerap getaran atau goncangan yang bisa meningkatkan kontrol bola dan mengurangi getaran yang diakibatkan oleh hasil kekuatan bola ya. Dengan demikian bisa meningkatkan ketepatan pukulan ya, baik itu untuk bertahan ataupun menyerang. Oke, keempat, ergonomic handle, menghindari tekanan, yaitu berfungsi untuk menghindari tekanan pada tangan ya, dengan memberikan terutama dalam hal cara memegang yang mungkin sesuai dengan kita lah, menyenangkan atau dengan cocok ya. Lepas itu ada yang cork handle ya. Jadi walaupun tangan kita basah karena keringat misalnya, pegangan tetap solid dan kontrol yang optimum. Terus anti shock grip ya.
Ini hampir sama dengan ergonomic handle. Terus yang terakhir quick rubber chain ya, atau QRC. Itu desain yang unik di mana kita dapat mengganti dan upgrade karet dan spong yang sangat simpel. Jadi tinggal menarik karet lama dan langsung pasang tanpa harus membersihkan sisa-sisa karet yang menempel di blade. Juga tanpa perlu pengeleman dan memotong karet baru. Itulah mungkin salah satu yang sangat menarik buat saya. Kenapa saya beli ini raket ini? Itu karena atau bed tenis meja ini, yaitu yang menarik saya adalah quick rubber chain ya. Jadi kita bisa mengganti dengan cepat ya. Jadi kalau biasanya yang biasa tuh kita harus membersihkan dulu sisa-sisa karet yang ada di blade itu, terus kita ngelem lagi. Tapi tentunya ini penggantian karet yang tanpa namanya sisa-sisa itu dengan langsung taruh itu langsung ditempatkan lagi dengan karet yang sama ya. Oke, tentunya mungkin ada beberapa alasan kenapa saya membeli ini bed tenis meja. Kenapa ya tidak yang lain ya? Dulu saya menggunakan itu Butterfly RDJ seri 3 ya. Sebenarnya tidak pandai-pandai amat saya main, cuman saya senang saja karena untuk ada banyak waktu luang. Jadi daripada nganggur saya main-main. Dulu saya tidak suka juga main karena pada saat itu suatu kesempatan mungkin perusahaan ngasih 800 mungkin 900 bola ya, sama 13 set bednya ya, tapi memang kualitasnya rendah ya. Jadi saya bingung untuk diapakan, dimakan nggak bisa itu bola. Jadi saya pukul-pukulnya sendiri, terus lama-lama suka juga, hanya saya belajar lah, itu ceritanya. Oke, kenapa saya beli ini raket ini? Jadi yang pertama itu tentunya disesuaikan dengan budget saya ya, yang budget saya segitulah. Jadi harga ini saya beli di harganya 980 di online ya. Mungkin harga yang sama juga itu untuk butterfly ya, butterfly apa saya lupa tuh harganya, saya juga. Cuman kenapa saya pilih ini, yaitu karena saya merujuk kepada ada di sini dengan apa namanya itu tadilah quick rubber chain. Jadi gampang sekali untuk mengganti spongnya ya. Jadi tinggal ini saya belum buka dulu plastiknya. Karena saya belum main juga, mungkin 6 bulan depan baru bisa main. Oke, jadi tinggal tarik ini, kartu tarik, kita langsung tempatkan, jadi tanpa perlu memotong lagi, tanpa perlu mengelem, langsung bisa pasang. Oke, dari beberapa review yang saya baca, bahwa mungkin seperti tadi ya, walaupun di sini dikatakan ergonomic handle ya, tapi ada yang mengklaim bahwa pegangan ini ya slippery ya, ini slippery ya, slippery kalau waktu main. Jadi katanya licin karena jadi kalau kita main tentunya basah ya, jadi keringat yang turun ke sini jatuh ke sini itu bikin katanya licin ya. Tapi saya belum coba nih ya, saya belum coba bagaimana. Dan salah satu juga alasan kenapa saya beli ini, yaitu handle-nya ya. Kalau handle kayu mungkin lama-lama kita kotor ya, jadi dari tangan kita tuh kotor pegang. Kalau ini tidak ya, kotor sih kotor, tapi bisa dilap ya. Kalau di kayu itu kalau dicuci juga tetap masih ada bekasnya ya, lama-lama kotor ya. Kalau ini dilap aja bisa bersih lah. Itu salah satu ya. Jadi dua alasan yang sangat penting buat saya adalah beberapa alasan yang penting buat saya adalah itu harga, itu sesuai kemampuan saya. Terus kedua itu adanya
sistem quick rubber chain, dan ketiga ini untuk handle ini jadi bersih, gampang dibersihkan ya, tidak seperti kayu ya. Mungkin saya ini dikatakan ini di Eropa ini dijual dengan harga 68 euro ya. 68 euro kalikan mungkin 18.000 sekian lah, 1 juta lebih lah. Tapi di sini di Indonesia masih kita ini original ya, masih bisa kita beli dengan dalam 980.000, cukup murah juga. Jadi mungkin saya bisa saja beli yang mungkin lebih mahal dari ini ya, tapi ya sesuai dengan kemampuan saya, skill saya dalam ini. Karena saya bukan profesional ya dalam badminton pingpong ini. Jadi sekali lagi ini di sini ada ruang kosong ya. Jadi kalau ruang kosong jadi bisa memindahkan berat ke blade ini ya, ke bagian blade. Macam kita mungkin kalau Anda pernah main badminton ya, kalau lebih berat ke gagang itu, kalau kita menyemes itu susah ya, susah menukik, susah tajam ya. Tuh. Begitu juga ini ya. Jadi sebaliknya seandainya raket badminton itu lebih berat ke head, itu kalau mukul tuh smash tajam ya. Yang saya rasakan seperti itulah. Saya pikir ini juga lah, walaupun saya belum pernah pakainya, belum pakai ya, tapi secara logika saja macam itulah. Macam saya bandingkan dengan raket badminton ya. Jadi kalau lebih berat ke pegangan, ke grip, ke handle itu tidak bisa menukik kalau untuk badminton ya. Jadi untuk rally bagus lah, untuk kontrol bagus itu. Sebaliknya ini juga dengan adanya rongga ini akan menitik beratkan ke depan ya. Ini rasanya enak juga pegangnya, nggak pegangnya enak. Tuh. Oke. Terus ada juga review bahwa mereka sudah pakai Donic yang 900, 3000 dan ini mereka bilang ini yang terbaik ya. Mereka rasakan cocok yang terbaik ya. Jadi itu salah satu alasan saya kenapa pilih ini bat pingpong ya. Tapi untuk Anda ya yang memang mungkin untuk yang muda-muda ya, jangan tanggung ya, jangan tanggung. Kita harus dipikirkan ya, pasti jangan tanggung bahwa seandainya Anda punya uang cukup, bisa lebih atau membeli yang lebih mahal ya, yang bagus ya, sekali saja. Jadi dengan sekali yang beli yang mahal itu Anda akan karena tentunya permainan Anda akan terus berkembang ya. Jadi jangan pikir saya cuma belajar, beli aja yang murah, jangan ya. Sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kalau memang Anda mampu beli yang paling mahal, beli yang paling mahal. Karena tentunya kemampuan Anda akan berkembang, suatu saat akan jadi profesional, apalagi yang muda-muda ya. Berbeda dengan saya cuma untuk hiburan saja ya. Jadi begitu Anda punya, kalau Anda ya beli yang murah ya, terus permainan Anda berkembang, Anda beli lagi. Itu sama dengan pemborosan. Lebih baik seandainya Anda punya uang yang cukup ya, beli yang paling bagus ya. Sebab uang itu, harga itu ya, yang jelas harga tidak bohong ya. Harga tidak bohong. Barang tidak bohong. Jadi barang bagus, harga bagus juga. Barang murah, kualitasnya jelek juga. Yang saya rasakan seperti itulah. Jadi saya pertama-tama ya kan saya nggak ngerti itu apa itu kualitas namanya daripada masing-masing untuk tenis pet ini. Saya pikir sama saja, rupanya tidak ya. Rupanya tidak. Jadi ada untuk ini kebanyakan kawan-kawan saya main itu ya, saya kesulitan dengan RDJ 3 itu, saya kesulitan mengembalikan bola-bola spin ya, karena kawan-kawan saya main spin semua ya, itu anak-anak dari Thailand, Filipina, terus dari India juga, mereka banyak main spin, terutama dari Malaysia sama Brunei ya, itu main spin. Jadi
saya dengan RDJ 3 itu kewalahan juga, walaupun saya belum pandai ya. Jadi dengan ini mungkin ini pegangan enak ya. Ini tidak mungkin dibandingkan dengan yang lain ya, ini agak berat ya, dan dikatakan juga dalam review ya bahwa bed ini cukup berat ya. Untuk sebagian orang cukup berat, itu untuk bule ya, bule aja bilang berat ya. Ini apalagi untuk orang Asia. Tapi saya pikir hampir ini beratnya, saya kurang tahu berapa gram, di sini tidak disebutkan ya. Di sini berapa gram tidak disebutkan, berapa gramnya. Yang jelas ini hampir sama dengan Butterfly RDJ seri 3 ya, beratnya itu. Ini. Oke. Ini untuk cukup bagus juga lah. Jadi ini adalah terobosan pertama di dunia tenis meja ya, dimana perusahaan ini Donic Sport Tactical ini per Tribbles ini GmbH itu pertama menggunakan dengan 100% karbon ya, yang tentunya mungkin ada kelebihan. Dan tentunya juga di samping itu ada juga merek lokal yang dari Tasik, saya lupa namanya itu ya, tapi mungkin itu bagus juga. Semoga juga lah itu perusahaan lokal bisa berkembang dengan baik ya. Oke. Tuh, jadi ini dari segi kepopuleran ya, ini Donic ini yang ke-10 ya. Jadi yang pertama TUS 3, kedua Butterfly, ketiga Konileo, 4 Yasaka, 5 Jola, 6 Nitaku, 7 Victas, 8 Tibar, 9 Andro, dan 10 Donic ya. Itu dari segi kepopuleran daripada raket tenis meja ya. Ini bukan berarti membahas kualitas ya, tapi segi kepopuleran saja ya. Jadi terus ada Xiaomi juga, Xiom ya. Kawan saya beli Xiom, bagus juga itu, harga mungkin sekitar 600-800 ringgit kali ya itu. Memang rasanya bagus lah, saya pernah coba itu, bagus. Jadi ini sekali lagi Donic ini Skid Croc 7000 level 7000 Attack Plus ini punya speed 120, spin 120, kontrol sangat rendah ya, cuma 60. Memang dititik beratkan untuk menyerang. Itu saja dari saya ulasannya, semoga bermanfaat. Dan saya ulangi lagi untuk kawan-kawan ya, bahwa seandainya ada uang cukup, Anda lebih baik beli yang bagus sekaligus ya, sekalian yang mahal yang bagus ya, sesuai dengan uang Anda. Jangan berpikir Anda sekarang permainan Anda cuman main-main ya, atau cuman belajar, jangan ya. Kalau memang ada punya uang cukup, beli sekalian yang bagus. Jadi Anda tidak buang-buang waktu ke depannya. Begitu permainan Anda meningkat, Anda beli lagi, itulah. Jadi bagusnya sekalian yang bagus saja. Tuh, barang dan harga menyesuaikan ya, tidak akan bohong. Oke, itu saja kita ulasan untuk ini Donic Skid Croc Carbotech 100% Carbon Blade ya, level 7000 Attack Plus. Jadi untuk menyerang ya, dengan spong 2.3 aja. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelumnya juga mohon maaf mungkin pemaparannya kurang lancar ya, karena saya bukan YouTuber ya. Dan saya senang juga seandainya Anda klik subscribe atau subscribe ya, atau juga like ya, atau juga share dengan kawan-kawan. Terima kasih. Selamat siang.